Baik, salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto. NIM saya H1101221063. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai program dari tugas besar yang telah saya buat. Namun sebelum kita melanjutkan ke program lebih dalam, saya ingin melakukan pembukaan mengenai tugas besar ini. Teknologi telah menjadi kebutuhan utama bagi kita. Hampir setiap sektor yang ada, semuanya telah menggunakan teknologi. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang juga lekas memanfaatkan teknologi demi kemudahan bagi para pelajar. Demi mencapai hal itu, setiap penggiat teknologi pun berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai macam platform pendidikan agar dapat menunjang kemudahan dalam belajar bagi setiap individu. Atas dasar hal ini, saya mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah platform permainan dengan program Python, yaitu permainan dasar matematika atau yang biasa disingkat PMD. Berangkat dari langkah kecil ini, saya mengharapkan para pengguna bisa belajar matematika sambil bermain. Namun, tetap saja program yang dibuat jauh dari kata sempurna. Saya masih butuh belajar dan saran agar dapat menciptakan program permainan matematika dasar dengan lebih baik lagi. Kemudian setelah itu ada tiga tujuan utama dalam pembuatan program permainan matematika dasar ini. Yang pertama, tujuan pertama adalah sebagai platform para pelajar untuk melatih dan meningkatkan kemampuan bermatematika mereka, terutama dalam logika arit matematika dengan berbagai level dan fitur yang ada. Yang kedua itu memberikan tantangan permasalahan kepada para pelajar dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga dan yang terakhir, memudahkan para pengajar untuk melatih kemampuan para siswanya dengan program yang diberikan. Baiklah, setelah itu kita akan melanjutkan ke bagian codingannya ya, pemrograman dengan bahasa Python. Saya sedikit lupa, tapi kita akan lihat. Oh ya, Go1 ini tentang strike. Maksudnya bagaimana jika kita menjawab pertanyaan itu beruntun, 2 kali beruntun, maka akan ada strike. Di sini strike-nya. Memberi likes 2 strike. Jika dia 4 kali benar beruntun, maka ada ini amat 4 kali strike. Kemudian jika dia menjawab 6 kali beruntun, dia akan ada ini. Tapi kalau udah 6 kali beruntun, tiba-tiba pada pertanyaan berikutnya itu salah, maka dia akan reset lagi menjadi ini gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada logika aritmatikanya. For i in range 1 sampai 10. 1 sampai 11 ini berarti kita mulai matematika itu dari nomor 1 sampai ke nomor 11. Itu yang terakhir. Nanti ada 10 soal matematika yang harus dikerjakan oleh pengguna. Setelah itu ada A, random random. Random tadi ini adalah import. Setelah sebelumnya itu kita harus menulis import dulu, import random yang akan kita gunakan fungsinya di sini. Nah, ini A adalah variabel yang memuat random titik random. Random di sini itu menggenerate angka integer. Integer berarti nilai ini bukan float, bukan yang lainnya. 1 ya 1 gitu, 2 ya 2. Kalau float misalkan 1, sekian, 0, sekian. Tapi kalau integer itu dia angka pasti gitu. Kemudian ini ada parameternya. Parameter di sini itu mengukur angka matematika yang akan random, misalnya dari 1 sampai 10. Oke, karena kita sudah melihat programnya, jadi kita akan menjalankan program permainan matematika dasar ini. Oke, kita akan run.
Kita tunggu. Mungkin agak lama ya, dan memang baru kita buka. Oke, loading. Nah, di sini ada tampilan utamanya tadi yang paling pertama yang telah kita buat. Selamat datang di permainan matematika dasar. Kemudian tekan Y untuk memulai. Oke, tekan Y. Enter. Jadi kita di sini masuk ke menu pilihan 1 star, 2 terakun dan seterusnya. Tapi sebelum kita mulai ke start, saya akan memperlihatkan dulu menu-menu sesudahnya ya. Misal ada daftar akun. Buat akun Anda, masukkan nama Febrianto, kemudian di Anda 63, kemudian fakultas Anda fakultas FIPA. Kemudian masukkan prodi Anda itu sistem informasi Oke, nanti dia akan terprint out, dia akan menyuruh kita tekan N untuk kembali. Oke, kita tekan N untuk kembali, kemudian tekan Y lagi. Setelah kita ke daftar akun, kita akan yang ketiga, frequently asked question, tekan 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih permainan apa ini, kemudian dibuat menggunakan bahasa programan apa, kemudian apa tujuan permainan ini dibuat, kemudian siapa nama dosen yang memberikan tugas, kemudian siapa yang buat. Nah, ini hanya info sekilas saja tentang frequently asked question. Tekan N untuk kembali, tekan Y lagi. Kemudian yang keempat, your suggestion. Oke, kita tekan 4. Please write down your suggestion here. Saran Anda apa? Dia akan meminta nih, apakah Anda ingin menulis saran? Ya, kita ingin menulis saran. Tekan Y. Tulis saran Anda, bikinnya bagus. Oke, apakah Anda ingin menulis saran lagi? Ya, bikinnya keren. Oke, udah cukup 2. Kita tekan kembali. Nanti akan langsung kembali ke menu utama. Kemudian Y, tekan Y. Kemudian kita ke nomor 5 yaitu about me. Nah, di sini menu hanya info personal saja seperti nama, name, universitas, fakultas dan jurusan. Itu tekan N untuk kembali. Dan kalau kita tekan quit, dia akan keluar langsung. Berarti kodenya akan berhenti running. Kita coba ya. Oke, selesai. Ini akan ulang lagi nih. Kita start lagi. Oke, kita tekan Y. Kita pilih langsung ke yang start, menu pertama. Pilih menu aritmatikanya 1, 2, atau 3, pertambahan, pengurangan, atau perkalian. Jadi kita akan milih yang tambahan. Levelnya mau yang mana nih? Ada 1, 2, 3, 4. Sama tadi seperti yang sudah saya jelaskan, perbedaannya itu cuma banyaknya angka sama proses aritmatika yang terjadi. Oke, 3 tambah 1 itu 4, 9 tambah 6 itu 12. Nah, dia benar 2 kali ini secara beruntun, jadi dapat memberi X 2 kali strike. Kemudian nomor 3 itu 13, nomor 4 tambah 10, 14. Nah, 4 kali strike sama. Nomor 7 itu 16, 12. Kemudian 1 tambah 4, 4, 6 kali strike, benar 6 kali secara berturut-turut. Kemudian 9 tambah 3 itu 12. 6 tambah 9 itu 15. Oke, 8 kali benar berturut-turut. Kemudian nomor 9, 8 tambah 4 itu 12. Kemudian 8 tambah 9 itu 17. Oke, kelas karena 10 kali strike benar semua. Kemudian ada sini ada nilai, perhitungan nilai kamu benar semua jadi 100. Terus ada pernyataan, ternyata kamu bukan anak Paul. Mau berulang? Ya, kita jangan main ulang dulu. Oke, jadi kita langsung menuju ke level ya. Oke, level 4 kita lanjut ke level 2. 42 tambah 20 itu 62. Nah, ini benar. Nomor 15 tambah 41 itu 56. Oke, jadi
16 tambah 4 itu 62, kemudian 2 tambah 17 itu 19. Nah ini kan udah 4 kali benar berturut-turut nih, tapi kalau kita sengaja kalah misal 15 tambah 11 itu kan 26 ya, 26. Misal kita salahkan di bawah jawabannya, di bawah hasil dari 15 tambah 11 itu 26, di bawah 26 itu berarti antara 1 sampai 25 kita jawab, ini satu aja. Oke, satu salah, terlalu rendah, berarti terlalu rendah karena di bawah jawaban aslinya. Kemudian nomor 6 kita tinggikan 32, di atas 32 itu berarti misalnya 50, 50 itu salah, terlalu tinggi karena dia di atas jawabannya kan. Kemudian yang tadi strike yang sudah kita dapatkan ini udah terreset, hilang karena kita sudah salah sekali. Mau dapatkannya kembali itu ya harus benar lagi. 6 tambah 3 9 itu 45. Oke, kemudian 3 tambah 12 itu 15. Nah kan dia akan muncul lagi karena 2 kali benar. 49 tambah 29 itu 69. Kita akan selesaikan. 1 tambah 7 itu 28. Nah ini total nilainya kita salah 2 dapat 80. Tadi kan peraturannya kalau 80 ke atas itu dia akan dapat pernyataan seperti ini, kamu bukan anak SD lagi. Nah komen ulang tidak, no, kita kembali. Gimana kita lanjut ke yang level 3. Level 3 ini 1 sampai 5 atau tadi. Oke, kita lakukan, kita akan ulang. Level 3. Oke, kita akan ngasal jawabannya sampai semua. Oke, nilainya 0 karena salah semua. Apakah ingin ulang? No, kita tidak ingin ulang, jadi kembali. Nah, dia kembali ke menu utama. Begitu teman-teman, sebagian besar yang lainnya juga gitu, pengulangan, perkalian, pengulangan, perkalian. Oke, yang mana yang level 4. Nah, ini jawab nih, itu pertanyaan. Tak mungkin kita jawabnya karena memang susah, harus pakai kertas, pakai kalkulator gitu. Jadi inilah dia N Y. Oke, segitu saja teman-teman program permainan matematika dasar dari saya. Nah, tadi kita sudah lihat program dan juga ini ada hasilnya. Mungkin memang jauh dari kata sempurna gitu, karena game ini pun dalam pembuatan programnya saya masih perlu belajar dan saran dari utama dosen dan teman-teman sekalian. Tapi saya cukup puas dengan apa yang sudah saya kerjakan ini, karena dengan mengerjakan proyek ini saya banyak belajar sesuatu gitu, misalnya cara for, logika dari if, yang makin if ke dalam itu, kemudian cara mencari random nilai, dan cara menyusun tampilan program yang jadi agar jadi seperti ini. Nah, saya banyak belajar tuh, walaupun masih acak-acak ya, kelihatannya masih kurang rapi gitu, tapi nggak masalah karena belajar itu kita mulai dari awal sampai paham. Nah, saya akhiri presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.